Nah, ini Bapak Ibu ada satu cerita di Alkitab yang saya harapkan Bapak Ibu bisa memahaminya, dan kita memang harus memahami cerita ini. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, ini saya ceritakan saja ya Bapak Ibu. Ceritanya ada seorang istri dari seorang nabi. Jadi di zamannya Elisa ada nabi, itu waktu dia meninggalkan sebuah hutang kepada anak istrinya. Dan rupanya sudah jatuh tempo nih ceritanya, namanya juga utang, sudah jatuh tempo. Nah, dari pihak pemberi pinjaman mengirimkan penagih hutang. Nah, karena gak bisa bayar si istri nabi ini, akhirnya si penagih hutang itu berinisiatif mengambil anak-anaknya untuk dijadikan budak dari si pemberi pinjaman. Ya, ceritanya begitulah. Kemungkinan besar ini rentenir. Ya, Bapak Ibu, saya mau beritahu, rentenir itu sudah ada dari sejak perjanjian lama. Jadi memberikan pinjaman tapi memberikan bunga yang sangat tinggi. Pada masa itu ada yang namanya budak, masih ada yang namanya budak, ya. Nah, 2 anak si nabi yang meninggalkan hutang ini, 2 anaknya mau dirampas dan dijadikan budak. Sehingga apa? Orang tuanya sudah nggak punya hak lagi atas kedua anaknya. Nah, istri dari nabi yang berhutang dan sudah almarhum ini kemudian mendatangi Nabi Elisa. Dia mengeluh, dia sampaikan persoalannya. "Wahai Nabi Elisa, engkau kenal suamiku, dia juga seorang nabi, dan engkau tahu dia takut akan Tuhan." Ini perhatikan ya, takut akan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, si nabi yang takut akan Tuhan ini ternyata tidak bisa mengembalikan pinjamannya pada waktunya. Ini perlu dipahami ini Bapak Ibu ya. Seorang nabi yang takut akan Tuhan, tapi dia pinjam uang dan tidak bisa mengembalikan. Tidak punya kekuatan untuk mengembalikan setelah jatuh tempo. Nah, itu ceritanya begitu Bapak Ibu. Jadi nabi ini meninggalkan hutang dan dia nggak bisa bayar sebelum dia meninggal. Sudah jatuh tempo itu ceritanya. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat di slide. Ya, 2 anaknya Bapak Ibu itu mau direbut dan kemudian mau dirampas untuk dijadikan budak. Setelah itu orang tuanya udah nggak punya hak lagi atas kedua anaknya kalau itu terjadi. Dan istri dari nabi ini konsultasi sama si Nabi Elisa. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Nabi tadi itu sebenarnya itu sudah diperbudak oleh pemberi pinjaman dengan apa? Dengan hutang. Sehingga apa? Si pemberi pinjaman itu jadi tuan yang kemudian apa? Punya kuasa, punya otoritas yang sah untuk ngerebut kedua anaknya. Kenapa? Karena nabinya ini sudah melanggar perjanjian. Itu sebabnya saya bilang itu punya hak yang sah untuk ngambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Kenapa? Loh, dia tuannya Bapak Ibu. Dan melalui hutang dia bisa ngambil. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu kalau misalnya punya pinjaman
belum berubah jadi hutang, itu sebenarnya keadaannya itu masih tidak bermasalah selama belum jatuh tempo. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang Kristen itu kalau punya pinjaman wajib mengembalikan kalau bisa sebelum jatuh tempo. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, setan-setan itu bisa memakai keadaan berhutang itu menjadi apa? Senjata untuk memperbudak keuangan seseorang. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kuasa gelap itu bisa menggunakan hutang untuk makin memperbudak keuangan seseorang yang tujuannya untuk menghancurkan keuangan anak Tuhan. Ya, ini saya perjelas lagi Bapak Ibu. Setan itu akan bisa menguras bahkan meruntuhkan keuangan kita kalau kita sudah melanggar perjanjian pengembalian dengan tidak mengembalikan pada waktu jatuh tempo. Keadaan berhutang ini dimanfaatkan kuasa gelap untuk nguras duit kita dan meruntuhkan, menghancurkan keuangan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sangat disarankan kalau misalnya merasa sudah tidak bisa, tidak sanggup kayaknya jatuh tempo itu nggak bisa mengembalikan, Bapak Ibu harus segera menghadap Tuhan. Kalau bisa itu diselesaikan, karena begitu keadaannya berubah dari pinjaman menjadi hutang, iblis itu bisa memanfaatkan keadaan itu. Ini yang terjadi pada si nabi. Jadi tanpa disadari itu setan menggunakan hutang ini menjadi alatnya dia untuk menghancurkan keluarga si nabi. Penting bagi kita Bapak Ibu untuk mengembalikan pinjaman sebelum jatuh tempo. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat di layar dampak dari sebuah hutang. Ya. Dampaknya adalah keuangan kita tertutup dari berkat Tuhan. Lah kok bisa Pak? Karena kita melanggar. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Dampak dari sebuah hutang. Ya, sekali lagi nih saya ingatkan, hutang adalah pinjaman yang tidak dikembalikan setelah jatuh tempo. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Dampak dari hutang tersebut adalah keuangan kita tertutup dari berkat Tuhan. Kenapa? Kita melanggar perjanjian keuangan yang sebenarnya Tuhan tidak suka. Jadi jangan saudara kira yang tidak suka itu hanya si kreditur atau pemberi pinjaman. Bahkan Tuhan gak suka Bapak Ibu kalau kita melanggar perjanjian soal pengembalian pinjaman. Dan itu menyebabkan keuangan kita itu tertutup dari berkat Tuhan. Nah, hal yang lain dampak dari hutang adalah itu bisa menguras dan melumpuhkan bahkan meruntuhkan keuangan kita. Jadi ini berbahaya sebenarnya Bapak Ibu. Yang harus kita pahami dan harus kita sungguh-sungguh perhatikan adalah kalau kita meminjam, pertama kita harus sadar bahwa itu ada konsekuensi logis, yaitu kita akan jadi hamba atau budak dari yang memberikan pinjaman. Itu konsekuensi. Nah, supaya saudara bebas dari hal itu Bapak Ibu, kita melepaskan kuk yang diberikan oleh pemberi pinjaman, kita harus mengembalikan pinjamannya. Dan kalau itu tidak terjadi Bapak Ibu, maka iblis akan pakai keadaan berhutang untuk menghancurkan keuangan kita. Bapak Ibu perhatikan di layar ini, ada beberapa kebenaran yang sehubungan dengan pinjaman dan hutang. Perhatikan baik. Kebenaran pertama, Tuhan tidak melarang orang untuk meminjam uang. Saya ulangi lagi. Kebenaran pertama soal pinjaman dan hutang, Tuhan tidak melarang orang untuk meminjam uang. Tapi, nah ini perlu Bapak Ibu perhatikan.
Tuhan juga tidak menyarankannya. Tuhan tidak melarang orang untuk meminjam uang, tapi Tuhan juga tidak menyarankannya. Nah, terus bagaimana dong, Pak? Kebenaran kedua yang Bapak Ibu harus pahami. Meminjam uang bisa dilakukan bila Tuhan memang mengizinkannya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Meminjam uang bisa dilakukan kalau Tuhan mengizinkannya. Loh, berarti ada saat di mana Tuhan tidak mengizinkan kita untuk meminjam uang. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan baik. Ya, ada saatnya Tuhan mengizinkan Bapak Ibu untuk meminjam uang, tapi ada saat di mana Tuhan benar-benar tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk pinjam uang. Nah, itu perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya begini. Kalau Tuhan mengizinkan Bapak Ibu untuk meminjam uang, itu Tuhan akan ikut bertanggung jawab. Maksudnya apa? Tuhan akan beri kemampuan Bapak Ibu untuk mengembalikan pinjamannya. Jadi Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu kalau pinjam uangnya itu memang mendapatkan izin dari Tuhan. Nah, sebaliknya kalau Tuhan tidak memberi izin Bapak Ibu untuk pinjam uang, Tuhan tidak menyertai Bapak Ibu. Dampaknya apa? Bapak Ibu tidak punya kemampuan atau kekuatan untuk mengembalikan pinjaman pada waktunya. Itu sebabnya kenapa ada anak-anak Tuhan rajin ke gereja, tapi nggak bisa bayar pinjaman, tidak bisa mengembalikan pinjaman. Sehingga akhirnya terbelit hutang. Dan ketika terbelit hutang, dia tidak juga bertobat, akibatnya hutang itu akan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan keuangan orang itu. Jadi gini Bapak Ibu, penting bagi kita itu untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam hal soal pinjam meminjam uang. Nah, yang jadi masalah adalah ada orang-orang Kristen yang mereka nekat pinjam, bahkan pinjam sama rentenir. Gara-gara apa? Imannya nggak kuat. Gagal jaga hati dari kekhawatiran. Sehingga apa? Ketika masalah keuangan datang, dia tidak cukup tekun menantikan Tuhan. Imannya runtuh, maksudnya iman runtuh, imannya turun. Dia nekat pinjam uang. Nah, yang lebih parah lagi pinjamnya sama rentenir. Saya mau beritahu Bapak Ibu, jangan coba-coba pinjam uang pada rentenir. Rentenir itu dalam tanda kutip diberkati kuasa gelap. Di belakang mereka itu ada kuasa gelap. Ada orang-orang menjalankan bisnis rentenir. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada bisnis yang satu ini. Ada orang-orang bisnisnya meminjamkan uang. Nah, dari mana dia dapat profit? Dari bunga. Dia menjadi kaya. Ini saya pertegas ya. Dia menjadi kaya, atau dengan kalimat lain, dia memperkaya dirinya dengan bunga pinjaman. Nah, kebenaran yang lain, yang ketiga adalah sehubungan utang dan pinjaman Bapak Ibu. Meminjam yang tidak diizinkan Tuhan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, tidak punya kekuatan untuk mengembalikan. Jadi perbedaannya antara diizinkan dan tidak diizinkan Tuhan itu terletak pada kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Nah, Matius 6 ayat 25 sampai 26 di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah, yang menyebabkan orang nekat pinjam di luar izin Tuhan itu karena gagal untuk tetap percaya. Gagal untuk tetap percaya. Ketika dia gagal untuk tetap percaya, nah dia meminjam tanpa izin Tuhan. Dan kalau itu terjadi, pasti nanti jatuh dalam keadaan berhutang. Kenapa? Karena nggak punya kemampuan untuk mengembalikan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai. Nah, jadi saya ingatkan, Tuhan tidak melarang Bapak Ibu pinjam uang, tapi Dia juga tidak menyarankannya. Tapi ada saat di mana Dia bisa mengizinkan Bapak Ibu untuk pinjam uang. Tapi sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ini sekali lagi ayat ini penting untuk dipahami ya Bapak Ibu. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Itu firman berlaku sampai sekarang. Janganlah kamu khawatir. Nanti kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, Bapamu di surga mengetahui semuanya itu. Dia tahu. Bukan nggak tahu, dia pasti cukupi, udah pasti. Loh Bapak Ibu, ini maaf ya, saya mau ingatkan, Tuhan itu sanggup mencukupi Bapak Ibu sekalipun Bapak Ibu nggak punya duit. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu sekalipun Bapak Ibu nggak punya uangnya. Jadi tidak bergantung pada kekuatan keuangan Bapak Ibu. Tuhan itu kalau mau mencukupkan kebutuhan kita, tidak bergantung pada kemampuan Bapak Ibu atau kemampuan keuangan Bapak Ibu. Tidak bergantung kepada bisnis Bapak Ibu. Jangan salah loh. Tuhan tidak bergantung pada bisnis dan pekerjaan kita dalam mencukupkan kebutuhan kita. Dia bisa memberi lebih dari apa yang kita hasilkan. Bahkan ketika kita tidak menghasilkan pun Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kita. Karena Dia tidak bergantung kepada keadaan dompet kita. Dia tidak bergantung pada kemampuan kita untuk menghasilkan uang. Jangan batasi kemampuan Tuhan untuk memelihara kita. Nah, ini ada peringatan ya. Tadi saya sudah sampaikan jangan pinjam uang pada rentenir. Rentenir itu apa Bapak Ibu? Rentenir adalah orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang. Itu di Amsal 28 ayat 8. Ini bisnis rentenir Bapak Ibu. Jadi rupanya bisnis rentenir itu sudah dari sejak zaman perjanjian lama. Dan jangan dikira Tuhan menyukai pekerjaan yang satu ini atau bisnis yang satu ini. Ya, jadi peringatan Bapak Ibu, jangan pinjam uang pada rentenir. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini soal kartu kredit. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu, perhatikan di layar. Gunakan kartu kredit saat kita punya uang. Bisa paham maksud saya Bapak Ibu? Ini soal kartu kredit ya. Bapak Ibu kapan menggunakan kartu kredit? Gunakan kartu kredit pada saat Bapak Ibu justru punya uang. Dah kok bisa Pak? Kan kita beli kredit karena nggak punya duit. Nah itu salahnya di situ. Ya saya ulangi lagi, mungkin Bapak Ibu belum semuanya paham. Gunakan kartu kredit, maksudnya bisa menggunakan kartu kredit pada saat Bapak Ibu justru lagi punya uang. Bukan pada saat nggak punya duit lalu gesek kartu kredit. Nah itu yang akan jadi masalah. Kenapa? Karena sebenarnya kartu kredit itu digunakannya dalam rangka pengelolaan keuangan. Saya ulangi lagi, kartu kredit itu sebenarnya tujuannya untuk pengelolaan keuangan.
Boleh nggak beli barang dengan kartu kredit? Boleh, tapi kalau Bapak Ibu justru punya uang, punya penghasilan yang baik. Kalau uang nggak ada, jangan coba-coba pakai kartu kredit. Gunakan kartu kredit sebagai bagian dari pengelolaan keuangan. Contoh, saya misalnya mau beli handphone. Sebenarnya saya punya uang untuk beli handphonenya. Tapi terus apa? Saya gunakan kartu kredit untuk beli handphone karena apa? Karena saya tidak perlu membayar itu sekarang. Karena apa? Untuk pengelolaan keuangan. Ketika tiba waktunya saya harus bayar kartu kredit saya tetap bisa bayar. Jadi bukan untuk ngutang sebenarnya, pinjem sorry. Tapi justru untuk mengelola keuangan. Tapi itu juga harus tetap terukur. Sebab ada beberapa orang itu sampai tidak terukur. Kenapa? Sampai melampaui dari keuangan dia. Jadi awalnya waktu pakai kartu kredit itu masih pada takarannya. Tapi karena dia kemudian akhirnya terlalu nyaman menggunakan kartu kredit, akhirnya tanpa dia sadar penggunaan kartu kreditnya itu melampaui kekuatan keuangannya. Nah, itu yang akan jadi masalah juga. Jadi dengan kata lain adalah gunakan kartu kredit pada waktu yang tepat, pada kegunaan yang tepat, pada pengelolaan keuangan yang tepat. Diperlukan hikmat untuk menggunakan kartu kredit. Jangan pakai kartu kredit pada keadaan tidak punya uang. Lah Pak, kalau nggak punya duit lalu ada kebutuhan bagaimana? Saudara tetap tidak akan kekurangan selama jaga diri di dalam firman Tuhan. Bayar perpuluhan tetap jalan, nabur tetap jalan, pakai uang tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini semua akan aman. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidak bijak dalam hal keuangan karena kekhawatiran dan ketakutan. Lalu ada masalah lain adalah kita kurang ngerti soal firman Tuhan dalam hal keuangan. Nggak ngerti firmannya, Pak. Padahal di Alkitab itu banyak prinsip-prinsip firman dalam hal keuangan. Nah, tujuan dari pemuritan keuangan yang diadakan pada malam hari ini adalah untuk memberitahukan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa benar dalam hal keuangan. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita bisa mengalahkan masalah keuangan. Masalah keuangan itu dilawannya dengan prinsip keuangan yang alkitabiah. Bapak Ibu tidak punya pengetahuan keuangan, dijamin kalah sama masalah keuangan. Bapak Ibu tidak punya pengetahuan firman tentang hutang dan pinjaman, Bapak Ibu bisa kalah oleh hutang. Bapak Ibu bisa jatuh dalam keadaan berhutang. Bapak Ibu bisa saja pinjam uang tanpa izinnya Tuhan. Kenapa? Karena nggak ngerti prinsip firman Tuhannya. Masalah hutang dan pinjaman dihadapi dengan pengetahuan firman tentang hutang dan pinjaman. Semua hal, semua masalah di dalam hidup kita hadapi dengan prinsip firman Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita nggak ngerti banyak soal prinsip firman Tuhan.
Alkitab mengatakan di Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya isinya begini, umatku dihancurkan karena tanpa pengetahuan. Nggak punya pengetahuan firman-Nya untuk menghadapi sebuah masalah. Umatku dihancurkan. Jadi kata binasanya itu dalam bahasa aslinya itu ada arti dihancurkan, dikalahkan, dihentikan. Jadi begini Bapak Ibu tuh bisa dihentikan oleh masalah kalau nggak punya pengetahuannya untuk menghadapi masalah yang bersangkutan. Bapak Ibu bisa dihancurkan atau dikalahkan oleh sebuah masalah kalau nggak punya pengetahuan untuk menghadapi masalah tersebut. Itu maksud dari Hosea 4 ayat 6. Umatku dihancurkan karena tanpa pengetahuan. Bukan karena besarnya masalah, bukan. Bukan karena hebatnya kuasa gelap, bukan. Karena tanpa pengetahuan. Itu sebabnya penting buat anak Tuhan belajar Alkitab. Dimuridkan. Supaya mengalami kemenangan dan kemenangan. Nah Bapak Ibu, sekedar intermezzo, Bapak Ibu pasti tahu ya, sudah banyak yang ngomong ini 2023 gelap. Tapi Bapak Ibu, itu tidak akan bisa menghancurkan kita selama kita punya pengetahuannya. Jadi kalau menurut saya nih, anak-anak Tuhan hari-hari ini apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus segera berlari. Dalam hal apa? Mengetahui kebenaran, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Harus bayar harga dengan meluangkan waktu untuk mengetahui firman. Soal solusi atau mujizat yang berhubungan dengan hutang. Bapak Ibu, di Alkitab itu sendiri ada dua jenis mujizat sehubungan dengan hutang. Yang pertama, penyelesaian hutang. Ini maksudnya apa Pak? Tuhan secara ajaib memberikan kemampuan pada kita untuk menyelesaikan hutang kita. Ya cara itu bisa macam-macam ya. Bisa tiba-tiba dapat order bisnis, bisa tiba-tiba, kita nggak tahu. Kita bisa punya kemampuan, kekuatan untuk menyelesaikan hutang kita. Nah, mujizat yang kedua adalah pembebasan hutang. Nah, pembebasan hutang ini seperti apa Pak? Tiba-tiba si pemberi pinjaman atau kreditur, dia bermurah hati. Secara ajaib dia bilang, Pak, Bapak nggak usah ngelunasin hutang Bapak lagi. Bapak, saya bebaskan dari hutang. Ada dua jenis, sekali lagi saya ulang, ada dua jenis mujizat yang berhubungan dengan hutang. Pertama, mujizat penyelesaian hutang. Jadi Bapak Ibu tetap menyelesaikan hutang. Tapi kemampuannya itu dari Tuhan. Secara ajaib Bapak Ibu mampu untuk mengembalikan hutang. Nah yang kedua, itu mujizat pembebasan hutang. Orang yang meminjamkan uangnya pada kita, dia tiba-tiba bermurah hati, Bapak Ibu, dibebaskan dari hutang Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah, sampai seberapa jauh kita bisa percaya kepada Tuhan? Sebab Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Tuhan pasti sanggup. Nah pertanyaannya, sampai seberapa jauh Bapak Ibu sanggup untuk percaya? Kenapa? Karena Markus 9 ayat 23 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi begini Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Soal tidak ada yang mustahil itu berlaku bukan hanya pada Tuhan. Maksudnya apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul.
Tapi Tuhan Yesus juga menyampaikan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, nak. Kita ini kan percaya kepada Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Akibatnya adalah segala sesuatu itu juga jadi tidak ada yang mustahil buat kita. Karena kita percaya kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi begini Bapak Ibu, bahkan dalam soal hutang, ya, Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Jadi mujizat itu bukan soal kesembuhan ilahi doang. Bukan hanya soal misalnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya itu. Soal keuangan pun Dia sanggup melakukan mujizat. Dan bahkan mujizat yang sangat besar itu juga bisa terjadi. Dan itu akan terjadi juga di hari-hari ke depan.